Kepala Laboratorium Neuroscience Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA, Ghea Pandita menyayangkan dugaan bullying pada program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Karyadi. Menurutnya, pendidikan dokter spesialis harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya resiko kasus bullying terjadi. Dugaan perundungan peserta program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Karyadi menjadi perbincangan belakangan ini, di mana kasus perundungan atau bullying yang terjadi pada seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Aulia Risma Lestari berujung bunuh diri di kamar kosnya. Kepala Laboratorium Neuroscience Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Ghea Pandita menyatakan dugaan bullying pada program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro Rumah Sakit Karyadi. Pihaknya mengatakan untuk mengatasi kasus bullying pada pendidikan dokter spesialis harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya resiko kasus bullying terjadi. Ghea Pandita juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi berkaitan dengan bullying agar semua pihak sama persisnya terkait dengan tindakan-tindakan bullying. Yang pertama, kami turut prihatin dan berduka cita atas meninggalnya sejawat kami yang sedang dalam mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Ini nanti catatan kita semua perlu ditelusuri apakah benar begitu dugaan tentang kejadian bunuh dirinya dan apakah benar keterkaitan kejadian ini dengan bullying atau perundungan yang diduga dialami oleh sejawat kita tersebut. Dan ini perlu penelusuran yang detail dan objektif gitu supaya untuk kebaikan bersama. Yang pertama gitu ya, mungkin kita semua sepakat bahwa tidak boleh ada bullying ya, dimanapun ya, di program pendidikan manapun, program pendidikan dokter spesialis, dokter umum gitu, ataupun program pendidikan yang lebih di bawahnya di SD, SMP, SMA dan di lain-lain. Oke, itu yang pertama, kita sepakat tidak boleh ada bullying. Kemudian yang kedua, mungkin kita harus segera menyamakan persepsi apa itu yang disebut sebagai bullying itu, seperti apa saja tindakan-tindakan yang termasuk bullying itu, apa-apa saja, definisi operasionalnya apa-apa saja, supaya semua pihak itu sama persepsinya terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, sedang dilakukan, akan dilakukan, supaya mengetahui batas-batasnya. Kalau ini termasuk bullying, ini tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi bullying ini memang harus dilakukan secara komprehensif, harus dari hulu sampai ke hilir, tidak bisa hanya hilirnya saja gitu ya. Jadi misalkan kita mulai dari institusi pendidikannya, dari rumah sakit pendidikan yang tentu ini wewenang dari pemilik rumah sakit pendidikannya ini, baik itu pemilik suatu yayasan, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, itu harus terlibat di situ. Kemudian juga institusi pendidikannya, fakultas kedokterannya juga harus terlibat dalam program-program untuk mengatasi, mencegah bullying. Sehingga dengan adanya dari atas ini, program yang ada dari atas ini, dari hulu ini, mudah-mudahan akan sampai ke hilir dengan lebih baik. Tentu pada saat membuat program atau rencana untuk mengatasi bullying ini dengan memperhatikan paling tidak tiga hal tadi. Bagaimana faktor dalam tanda kutip calon-calon pelaku yang beresiko untuk menjadi pelaku, yang berisiko untuk menjadi korban, dan juga yang beresiko untuk jadi saksi. Ini diperhatikan benar-benar faktor-faktornya, kemudian dicari solusi untuk pencegahan. Ya, kemudian juga harus dipahami tentang kultur pendidikan dokter spesialis tadi, karena program pendidikan dokter spesialis itu adalah program pendidikan profesi
ya profesi. Di situ banyak hal-hal kompetensi, skill, kognitifnya, ya afektifnya gitu ya, yang dipelajari di situ pada saat program pendidikan spesialis itu. Tidak hanya ilmunya, tetapi juga skillsnya, juga apa namanya kemampuan yang non akademiknya. Bagaimana cara kita untuk mampu bersosialisasi dengan pasien, dengan pihak-pihak lain yang terkait pada saat pada sistem pelayanan kesehatan dan lain-lain, itu secara tidak langsung juga kita pelajari pada saat menjalani program pendidikan. Sehingga untuk mempelajari hal-hal itu banyak tata caranya, metode-metodenya yang ini mungkin akan berbeda dengan program pendidikan di bagian lain. Ini harus dipahami. Yang penting tadi kesepakatan, batas-batas mana yang boleh, yang tidak, yang bukan merupakan suatu bullying, mana yang bullying. Nah, ini yang harus diatasi. Kohar Arizki memberitakan dari Jakarta.